Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut korupsi saat ini lebih gila daripada korupsi yang terjadi saat Soeharto berkuasa. Hal tersebut tak berkaitan dengan jumlah atau besaran dana yang dikorupsi, melainkan semakin meluasnya orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Mahfud, saat ini atau di era reformasi, setiap orang hingga elit bisa melakukan korupsi. Sementara saat Orde Baru, korupsi hanya dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya. Sekali lagi ya dengar ini. Saat Orde Baru, korupsi hanya dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya. Investigasi tuduhan korupsi terhadap mantan presiden, diktator Indonesia Soeharto dimulai setelah 32 tahun pemerintahannya. Dalam laporan Transparansi Global, yang dibuat oleh Transparency International pada tahun 2004, Soeharto menduduki peringkat sebagai pemimpin paling korup di dunia. Laporan tersebut menuduh Soeharto menyebabkan kerugian sebesar $15-35 miliar bagi pemerintah Indonesia. Diambil dari artikel detik.com. Soal korupsi di era Soeharto, ini hasil riset Ketua Pukat UGM. Kadar korupsi di tiap rezim dibanding-bandingkan. Masih ingat apa kata Prabowo dalam masa Pilpres 2019? Prabowo menilai saat itu korupsi sudah masuk stadium 4. PDIP menilai balik, Soeharto lah guru korupsi. Bagaimana riset akademis soal korupsi di era Soeharto? Salah satu penelitian tentang korupsi di era Soeharto dilakukan oleh Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Oce Madril. Penelitian itu dilakukan sebagai syarat disertasi guna meraih gelar doktor dengan judul Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Penelitian itu ia pertahankan di depan tim penguji, yaitu Prof. Mahfud Mat, Prof. Denny Indrayana, Prof. Saldi Isra, Prof. Nikmatul Huda, Dr. Supriyadi, Dr. Rico A. Wibowo, serta Dekan FH UGM sebagai ketua, yaitu Prof. Sigit Rianto. Adapun untuk promotor adalah Prof. Edi O.S. Hiarik dan Dr. Zainal Arifin Mohtar. Sidang doktor itu digelar di kampus UGM, Yogyakarta, pada awal Oktober tahun 2018. Dalam penelitiannya, dari 7 presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi, Soeharto dinilai paling lemah memberantas korupsi. Yang paling lemah tentu Presiden Soeharto karena karakter kekuasaan presiden ala eksekutif heavy yang korup, ucap Oce. Untuk menguatkan teorinya, Oce menunjukkan 8 keputusan Presiden Kepres Soeharto yang menguntungkan keluarganya, yaitu 1. Kepres No. 36/1985 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan dan impor barang terkena pajak tertentu ditanggung pemerintah. Kepres ini membuka keran KKN untuk pajak impor yang belum ada di Indonesia, cetus Oce. 2. Kepres No. 74/1995 tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen kendaraan bermotor sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian. Dengan Kepres ini, taksi Citra milik Mbak Tutut yang menggunakan mobil Proton Saga mendapat pembebasan pajak pertambahan nilai, kata Oce. 3. Kepres No. 86/1994. Kepres ini berisi pemberian hak monopoli distribusi bahan peledak yang diberikan kepada 2 perusahaan, yaitu kepada PT Dahana untuk kepentingan militer sedang distribusi komersial diberikan kepada PT Multinitroma Kimia, sahamnya sebesar 30% milik Hutomo Mandala Putra, 40% milik Bambang Trihatmojo melalui PT Bimantara, dan sisanya PT Pupuk Hujang, papar Oce. 4. Kepres No. 81/1994 tentang penetapan tarif pajak jalan tol. Kepres ini menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto. 5. Kepres No. 31/1997 tentang izin pembangunan kilang minyak oleh swasta. Kepres ini menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto. 6. Kepres No. 1/1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Kepres ini menguntungkan kerabat dan kolega Soeharto. 7. Kepres ini adalah Kepres No. 93/1996 tentang bantuan pinjaman kepada PT Kiani Kertas. Kepres ini merugikan masyarakat dan negara. 8. Kepres No. 42/1996 tentang pembuatan mobil nasional.
Menguntungkan anak-anak Soeharto karena proyek pembuatan mobil nasional dikuasai oleh anak-anak Soeharto, kata Oce menegaskan. Adapun Guru Besar UGM, Prof. Denny Indrayana, menyatakan penguasa Orde Baru itu meninggal dalam status sebagai terdakwa, bukan sekadar tersangka. Kasus dugaan korupsi berbagai yayasan yang dipimpinnya saat itu sudah masuk tahap penuntutan, baru kemudian tiba-tiba dihentikan Jaksa Agung saat itu. Tolong dicatat, Pak Harto meninggal sebagai terdakwa. Belum ada putusan, sehingga statusnya tetap sebagai terdakwa, kata Denny pada tanggal 28 Januari tahun 2008.